Bacaan dari kitab Amsal. Hati raja laksana batang air di tangan Tuhan, yang dia alirkan kemana saja yang dia kehendaki. Setiap jalan orang yang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih berkenan di hati Tuhan daripada Tuhan. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang jahat adalah dosa. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan bidang dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Hati orang fasik mengingini kejahatan dan tidak menaruh belas kasih kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan memperoleh pengetahuan. Yang Maha Adil mengawasi rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa yang menutup telinga bagi cerita orang lama tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Demikianlah sabda Tuhan.
Pada suatu hari, datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus hendak bertemu dengan Dia. Tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Maka diberitahukan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi Yesus menjawab, ibuku dan saudara-saudaramu ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Injil yang baru saja kita dengar katakan begini, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Kalau kita menemukan hari ini peristiwanya bahwa di bait Allah itu sudah penuh banyak orang. Ibunya Yesus itu ada di luar. Yesus di dalam katakan, mengapa sampai Yesus mengatakan, nah ibu saya di dalam aja. Jadi kemana begitu? Yesus mengatakan, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Karena pada zaman itu, kalau di bait Allah itu, yang ada dalam gereja Allah dan laki-laki semua. Jadi perempuan nggak ada. Jadi perempuan itu boleh masuk ke dalam bait Allah. Adanya di luar. Kalau ada yang masuk ke bukan di sini. Kata-kata itu sebetulnya mau mengatakan bahwa sebetulnya bait Allah itu bukan mau merubah, tapi sebetulnya Yesus mau menggenapi. Ya, kan kalau kita kan Yesus, aku tidak merubah kata Allah, tapi mau menggenapi. Memang kalau bisa kan, sama juga dengan orang-orang dari agama lain, kalau di masjid juga semua yang ada dalam orang itu, perempuan-perempuan nggak boleh. Jadi ini nggak boleh kalau perempuan-perempuan di sini apalagi kerja nggak boleh. Tapi Yesus menggenapi dari kata-kata ini. Sekarang kita beda Katolik bebas semua. Di sini semua laki-laki maupun perempuan mempunyai hak untuk apa? Untuk yang sama. Makanya saudaraku dan saudariku siapa yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan. Jadi sebetulnya Yesus mau meningkatkan derajat dari ibunya. Ibu saya itu sebetulnya orang yang sangat hebat. Dia bukan hanya mendengarkan, tetapi melaksanakan sabda Allah. Kita semua di sini. Sehingga kalau saya merenungkan mengenai sabda Allah ini, saya sendiri sudah terang aja kalau ada sabda Allahnya, kan kita orang-orang seperti ada namanya rema. Kalau rema itu apa? Rema adalah sabda Allah yang kita pegang dan mempengaruhi kehidupan kita. Saya punya pegangan untuk, ya, waktu saya mau diapon, kayak diapon bawa ini juga sama sudah diapon. Saya waktu itu mau imam, sebelum imam terpek, tiba-tiba saya menemukan sabda yang menggema sampai dengan sekarang. Saya udah beberapa kali ngomong, tapi sabda ini menggema terus dengan rema. Ya. Dari Matius bab 10 ayat 8b, itu adalah moto saya dari buku waktu saya diapon. Aku telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula cuma-cuma. Sepertinya sabda ini biasa-biasa saja. Tetapi bagi saya, sabda ini hidup sekali. Ketika saya sudah sampai melakukan pelayanan, kadang-kadang ada perempuan tunda budi, sabda ini benar. Aku telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula cuma-cuma. Mendengar sabda ini aja saya semangat lagi dalam pelayanan.
sabda Allah yang didengarkan dan dilaksanakan. Bapak Uskup punya moto. Motonya apa Bapak Uskup? Apa model? Udi itu ud delegatis in indem. Bapak Uskup pernah kesini tidak? Pernah nggak? Pernah ada mobilnya nggak? Nomor berapa mobilnya? Nah, sekarang saya minta nomornya ya. Nomornya adalah D 15 17 CHM. Jadi Yohanes bab 15 ayat 17 itu moto Bapak Uskup. Termasuk mobilnya itu ada di situ. Ya. Apa motonya? Food dilihat ITC. Kasihilah seorang yang lain kemana-mana. Bapak Uskup itu kasihilah seorang yang lain. Jadi semua pelayanan musik itu mengasihi. Saya udah bilang dari Bapak Uskup berapa? 10 tahun loh. Ya, betul. Waktu itu dijalankan. Ya. Memberikan sesuatu kepada orang sederhana yang miskin, memberikan. Kasihilah seorang akan yang lain. Itu baru satu perintah. Maka kata Yesus, kamu harus mendengarkan sabda Allah dan lakukan. Cukup dengan satu perintah saja sudah bisa mempengaruhi hidup kita. Apalagi kalau kita setiap minggu tiap bekerja, ambil satu perintah, masukkan dalam hati kita, itu menjadi rema, menjadi kehidupan kita akan berkembang dan bertumbuh. Jadi semua mengatakan bahwa siapa saudaraku dan saudariku, ibuku dan ibumu adalah yang melakukan sabda Allah, yang mendengarkan dan melakukan sabda Allah. Lalu terjadi juga kita bersyukur di dalam organisasi kita mendengarkan sabda Allah. Selain mendengarkan sabda Allah, sebelumnya kita harus banyak sekali sabda Allah di situ. Misalnya saja, ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Itu sabda Allah. Sabda Allah dari siapa itu? Dari seorang perwira. Kan perwira itu sudah perwira zaman Romawi itu adalah seorang penjajah perwira. Nah, si perwira ini mempunyai hamba yang sakit. Lalu dia membunuh orang Yahudi. Bayangkan ya, padahal perwira itu orang Roma, musuhan sama orang Yahudi, tua. Tapi mengapa ketika si perwira ini mengatakan kepada tua Yahudi, kalau sampaikan kepada Yesus jawab, kalau sampaikan Yesus datang, hamba saya sedang sakit. Tua itu pergi. Kenapa tua Yahudi itu pergi? Padahal sebelumnya orang-orang Yahudi kan dijajah oleh orang Roma. Karena perwira ini sangat baik kepada orang Yahudi, bahkan membangunkan bagi Allah. Itu sebenarnya baik ya, walaupun berjajah, tapi dia baik hatinya. Maka si orang-orang Yahudi itu waktu datang sama Yesus, pergi ya. Si perwira ini mengatakan kepada hamba yang lain, Yesus tidak bisa datang ke hamba saya dan di sini. Tolong katakan saja sepatah kata, maka hamba saya akan sembuh. Dan itu kita katakan dalam kitab Kristus. Yang juga, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kalau itu saja diimani, ya, itu sampai hamba kita sembuh. Belum pernah ada orang saya pun seperti orang Roma ini mempunyai kepercayaan seperti ini. Yesus mengatakan imani, maka itu sembuh. Itu berkali-kali sendiri. Dan bukan saja kita mengatakan tentang saat itu, tapi kita menerima tubuh Kristus dalam Kristus ini. Kalau kita imani tubuh Kristus yang masuk dalam diri kita ini, kalau kita imani, kita sebetulnya secara rohani akan sembuh. Dan hari ini kita pada donasi. Ada kita tahu ya, Yesus tahu perjalanan Bapak Ibu, Yesus tahu perjuangan Bapak Ibu, Yesus tahu kekuatan Bapak Ibu. Maka Yesus ini mengunjungi setiap pribadi di sini nanti dalam donasi dikunjungi, didatangi, ya. Supaya apa? Supaya kita mengalami damai dan sukacita. Yesus itu sekali.
Yesus itu sekali hidup kita mengalami damai dan sukacita. Makanya sukacita. Bahkan ada orang yang pendarahan, 18 tahun pendarahan. Asal pujangan saja jumlahnya, saya akan sembuh. Itu jiwanya dijaga jiwanya. Apalagi kita karena mendapat jubah Yesus, tapi menerima tubuh Kristus, seharusnya kita mengalami kesembuhan. Jadi ekaristi itu adalah memberikan semacam kesembuhan, minimal kesembuhan secara rohani, secara batin. Sesudah ekaristi ini, saya punya itu hidup baik dengan istri saya, dengan suami saya, dengan anak-anak saya, dengan tetangga saya, itu namanya kesembuhan. Melalui kesembuhan ada niat baru setelah kita menerima ekaristi. Maka Yesus mengatakan sederhana sekali. Ibuku dan saudara-saudara itu ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan. Kita mau menjadi saudara-saudara Yesus. Jangan hanya mendengarkan, tetapi melakukan, melaksanakan. Maka dari kasih banyak sekali sabda-sabda Tuhan. Hari ini kita akan adorasi, bisa diyakini, diimani bahwa tubuh Kristus yang kita terima ini akan memakan jiwa dan raga. Apapun problem kita, apapun masalah kita, apapun kedosaan kita, Yesus mengharap. Dan berarti kita memulai sesuatu yang baru sesudah ekaristi hari ini. Yesus ingin apa namanya? Menyentuh, Yesus ingin membuka hati Bapak Ibu supaya kita mengalami damai dan sukacita. Semoga ekaristi yang sudah hari ini membuat kita tidak usah khawatir, tidak takut, karena Yesus ada di dalam hati kita dan kita mau mendengarkan dan bisa melaksanakan sabda. Mari kita berdoa. Kita lakukan dengan doa. Bapak yang terkasih, terima kasih atas sabda yang boleh kami dengar hari ini, dan kami juga rindu untuk melakukannya. Oleh karena itu, dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan kepada untuk bangsa dan negara tercinta Indonesia. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini. Kiranya Tuhan menjauhkan negara Indonesia dari bencana, malapetaka, serta pertikaian antara suku dan agama. Satukan hati kami ya Bapa, agar kami semua bisa memberi dampak yang baik bagi negeri tercinta Indonesia ini. Lalu juga kami mendoakan untuk para pemimpin kami, Presiden, para Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur dan Bupati, serta jajaran di bawahnya. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan hikmat dan sifat yang bijaksana, kejujuran, adil, dan sikap yang takut akan Engkau. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para biarawan dan biarawati, ya Bapa yang kudus, kami selalu kepada biarawan dan biarawati dalam konsumsi pelayanan sedekah. Mempaatkan dan ketujuan dalam menjalankan pelayanan ini dan berkenan kemudian kesabaran, persaudaraan dan tetap. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara yang suka saja. Jangan mereka sembuhkan mereka. Ini mereka membuat sabar dan Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk komunitas kami dari mata hati dan rakyat. Semoga komunitas kami selalu mencurahi dengan Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun dan memampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang terbuka hati, mewartakan kasih dan cinta lewat kata-kata dan perbuatan. Serta jadikanlah kami komunitas yang sehati sejiwa, berbagi sukacita bagi sesama.
satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Marilah kita Kabulkanlah doa ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami berdoa khusus untuk saudara-saudari kami yang diam-diam meninggalkan gerejamu karena situasi dan berbagai hal. Bimbinglah mereka setelah kembali, setelah mereka akan kembali kepada gerejamu. Marilah kita mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk intensi-intensi dan niat-niat kita. Demikianlah ya Tuhan doa-doa yang kami tunjukkan kepadamu. Itu semua kami mohon demi Kristus Tuhan pengantar kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Mari kita bersatukan doa-doa kita dengan lagu bersepakat.